Salam bintang olahraga. Bertemu lagi dengan saya Ma'ruf El Rumi. Kita ada di live IG sportstar.id, portal olahraga di bawah manajemen dari MNC Portal Indonesia. Kita hari ini akan berbincang dengan salah satu orang penting, salah satu orang yang sangat sibuk dan salah satu orang yang sangat terkenal di dunia sepak bola, yaitu Bung Rendra Sujono. Cuman kali ini kita tidak bicara secara spesifik tentang dunia sportcaster ya, tapi kita akan berbicara tentang bagaimana tantangan baru untuk seorang Bung Rensu yang kita tahu sekarang menjadi COO dari Dewa United. Nah, sekarang Bung Rensu sudah bergabung, jadi kita langsung saja. Di tengah kesibukan dari Bung Rensu, kita akan segera menginvite Bung Rensu untuk gabung dengan kita. Oke. Request untuk join dengan Bung Rendra Sujono karena kesibukan dari Bung Rensu yang sangat luar biasa. Oke. Pakai batuk segala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bincang olahraga Bung Rensu. Salam bincang olahraga. Oh gitu ya ngomongnya ya. Salam bincang. Jadi kalau disingkat, kan tadi apa salam bincang olahraga ya. Jadi kalau disingkat salam binor. Bincang olahraga kan binor. Saya nggak mau susah kalau presenter ngadu dengan presenter, saya iyain aja lah, mau apapun itulah gitu ya. Enggak lah. Ini karena saya teman-teman karena saya di rumah sendirian, masker boleh saya copot ya? Iya, sama. Karena saya sendiri. Ya, yang benar sendiri. Curiga sendirilah, sendiri. Gimana? Waduh, saya senang banget nih, sebuah kehormatan bisa diundang sama Bung Ma'ruf, idola saya, bisa diundang juga sama sportstars.id. Apa? Saya yang presenter, Bung. Saya presenter. Oh iya. Ya. Siap. Iya, jadi saya yang presenter. Jadi jangan banyak-banyak dulu openingnya, nanti saya tergerus performa saya. Aduh, sinyalnya agak dundutan ini Bung Rensu. Ya, kita tahu bahwa sekarang Bung Rendra Sujono selain jadi presenter olahraga di beberapa TV, salah satunya adalah di iNews juga, dan sekarang mendapatkan amanah baru kalau dalam bahasa orang. Amanah baru itu berarti mendapat tantangan baru menjadi CEO di klub Liga 2 Dewa United, klub baru bisa dikatakan, yang musim ini akan bersaing di Liga 2. Agak terkejut saya sebagai orang yang ya beberapa kali bertemu dengan Bung Rensu ketika mendapat kabar bahwa Bung Rensu menjadi COO, karena jelas sesuatu yang baru. Nah, kita sempat terputus, nanti kita coba hubungi lagi. Semoga tidak ada kendala jaringan karena biasalah kalau jaringannya pakai token listrik ya begini. Tapi kan tiap hari token listriknya mengalir deras. Widih, sebentar. Ini udah masuk pertanyaan atau belum nih? Kalau belum masuk pertanyaan, saya nggak mau jawab. Belum pertanyaan. Saya baru opening dulu, bridging. Oh ya udah. Silakan. Ini gambarnya hilang. Bung Rensu. Yes. Sehat ya, kita berharap. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Karena itu yang paling penting ya Bung ya, di tengah pandemi seperti sekarang ya. Widih, Bapak bijak banget, pasti taat bayar pajak ya Pak? Karena kita kan habis sholat Jumat, jadi berkah Jumat. Amin. Alhamdulillah. Saya ingin mengawali obrolan kita itu dengan pertanyaan, mungkin banyak orang tanyakan, apa bedanya antara presiden klub, COO, direktur marketing, manajer? Ini kan sekarang istilah baru ya bro saya. Saya sendiri agak baru mendengar di sepak bola ada COO. Pura-pura aja nanya, padahal sih udah tahu jawabannya apa. Kalau presenter kan nggak boleh semuanya tahu, Bung. Kalau tahu buat apa? Oh gitu ya, mesti pura-pura nggak tahu gitu ya. Kita pakai gimmick lah gitu. Oke. Ya. Jadi gini. Apa spesifiknya? Jadi gini, perbedaannya adalah kan kalau bahasa di Indonesia itu kan presiden klub sebenarnya kan belum terlalu banyak lah ya. Belum terlalu ngetop istilah presiden klub. Kalau di luar negeri sih presiden klub itu sudah dipakai gitu. Jadi di Indonesia ada yang pakai presiden klub, ada yang tidak pakai presiden klub. Jadi presiden klub itu kan sebenarnya adalah
orang tertinggi lah yang ada di klub gitu kan. Nah kebetulan kalau di Indonesia ada beberapa orang yang ada sebagai presiden, ada presiden klubnya, ada tidak. Nah kalau di menurut kalau kita bicara di klub saya aja ya, saya nggak ngomongin klub lain gitu kan. Ya, kita bicara Dewa United aja, jangan yang lain. Ya, saya nggak bicara ke. Jadi kalau di kita itu memang presiden klub itu tidak ada, tapi kalau kita menyebutnya founder. Jadi kalau di kita tuh sebutnya founder. Ada founder, ada CEO, dan ada CEO. Jadi kalau misalnya bahasa paling gampangnya perbedaan antara founder dengan CEO adalah founder itu adalah simbol klub. Dia adalah orang tertinggi yang ada di klub dan tapi dia tidak mengurusi hal-hal yang sifatnya operasional dan juga keseharian yang ada di klub gitu. Jadi nah perbedaannya adalah langsung kita turun ke CEO sama COO sebagai orang yang berjalan di perjalanan dari sebuah klub gitu kan. Nah, kalau CEO itu kan lebih karena bahasa kerennya kan memang chief, ya kan, executive officer. Dia adalah sebenarnya pemangku kebijakan, pemangku kebijakan terhadap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh klub itu berada di kebijakan di tangannya dia. Dan dia sebenarnya hanya seorang yang mengarahkan dengan posisi-posisi yang ada dengan kondisi klub yang dijalani. Nah, sebenarnya sedangkan COO itu kan Chief Operating Officer. Jadi kalau di kita Chief Operating Officer itu sebenarnya kan orang yang menjalani klub ini secara day to day, secara daily, terus memimpin semuanya sampai kalau di Dewa United itu orang yang membuat roadmap-nya semua segala macam tentang perjalanan klub ini minimal adalah 1 tahun, maksimal adalah 5 tahun. Lalu juga orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan. Jadi kalau di kita itu COO itu sudah mencakup masuk ke sport director juga masuk ke COO. Jadi sampai pembentukan tim utama, tim reserve, lalu juga tim EPA kalau di Indonesia gitu kan, Elite Pro Academy yang usianya ada beberapa stratanya, sampai masuk ke academy, sampai juga akhirnya ada soccer school-nya juga, itu masuk ke COO kita. Dan jadi memang lebih banyak lah yang memang ditanggung oleh seorang COO, sampai kebijakan-kebijakan transfer pemain, penentuan pelatih dan segala macamnya itu memang kebetulan COO semua yang membuat kalau di tim kita gitu. Jadi memang perbedaan yang terjadi. Jadi kalau paling gampangnya perbedaan yang terjadi adalah CEO lebih banyak untuk masalah kebijakan-kebijakan. Terus bagaimana dia juga membuat kepentingan-kepentingan klub seperti infrastruktur dan lain-lainnya, itu CEO yang bertanggung jawab. Kalau COO semuanya itu sampai yang operasionalnya semua segala macam ditanggung sama CEO. Terus kalau misalnya bahasa tadi ada lagi manajer gitu ya, manajer klub, manajer tim, direktur olahraga ya. Ada sebenarnya kan bahasa COO itu ada juga kalau ada tim yang tidak pakai COO dia biasanya pakai direktur marketing, direktur olahraga dan sebagainya macamnya. Nah kalau saya di sini kita nggak pakai bahasa itu, kita pakai cuma COO yang menghandle semuanya. Terus ada di bawah-bawahnya manajernya. Nah perbedaan COO sama manajer tim mungkin kalau di kita yang sedikit berbeda adalah gini. Sebenarnya fungsinya sama karena pada dasarnya pun saya karena memang ada satu hal dan lain halnya akhirnya membuat saya juga nanti di kompetisi Liga 2 saya merangkap sebagai manajer. Tuh jadi sebenarnya sih hampir sama, tapi memang perbedaannya gini, kalau di kita manajer sama bukan manajer itu, manajer itu dia hanya sifatnya, mungkin kalau di tim lain itu, kalau di kita itu di tim lain itu seperti sekretaris tim. Dia yang memanage kebutuhan tim dari masalah logistik, masalah akomodasi, masalah-masalah lainnya dan segala macamnya semua seperti itu, surat menyurat sampai segala macamnya itu manajer yang handle. Tapi kalau di kita karena memang kebetulan saya ada beberapa di kita seperti itu. Tapi kalau di luar mungkin ada beberapa yang manajer juga ikut campur di masalah transfer. Wow. Nah, saya membayangkan hektik sekali ya, Bung Rensu ya, dengan semua beban jadi seperti di satu tangan semua. Ya jadi gini, ini kita ngomong serius nih ya. Waduh, saya nggak bisa nih ngomong serius. Jadi gini. Jadi saya baru kelihatan serius kalau saya ngomongin soal Dewa United gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena ketika saya ngomongin hal yang lain, bagi saya itu
cukup santai lah. Tapi kalau ngomongin Dewa United, karena ini kita berbicara soal kapasitas, berbicara soal capability, jadi makanya harus agak serius banget. Contohnya gini, memang suka tidak suka memang hal itu terjadi gitu loh. Karena memang untungnya saya juga punya tim yang luar biasa, sehingga juga bisa membuat semuanya berjalan dengan baik. Jadi memang awalnya memang dari proses pembuatan roadmap dan segala macamnya. Karena mungkin gini kali ya. Karena mungkin kalau misalnya Bung Maruf bilang bahwa hektik sekali, banyak sekali, jujur iya. Tapi mungkin karena ngerjainnya pakai hati gitu ya. Jadi nggak kerasa Bung Maruf, nggak kerasa capeknya, nggak ngerasa beratnya gitu. Karena sebenarnya proses pembuatan Dewa United ini kalau saya boleh ceritakan, ini sebenarnya Roro Jonggrang banget. Cepat sekali. Kalau nggak salah itu kita kan masih beberapa hari atau seminggu sebelumnya masih siaran bareng deh, seingat saya itu. Tiba-tiba dapat kabar sudah launch tim gitu. Oh, komentator juga ya? Iya, komentator juga ya? Kita siaran juga ya bareng ya? Oh gitu ya? Oh gitu. Ini jadi sekarang hari ini sebagai komentator atau sebagai presenter? Ini sebagai jurnalis. Sekarang sebagai jurnalis. Siap. Serius. Jadi saya juga makanya serius karena sebagai jurnalis biar kelihatan ini jurnalisnya. Oke. Ya memang itu dia. Jadi prosesnya gini. Prosesnya cukup cepat. Semua ini prosesnya cukup cepat. Jadi bahkan sebelum kita melakukan press conference ya, itu kalau nggak salah tuh kita hanya punya waktu sekitar nggak nyampe 2 minggu lah ya. Berapa hari sebelum kita press conference. Terus habis dari press conference itu kita sudah langsung menetapkan pelatih kita. Terus habis itu kita sudah melakukan seleksi umum dan seleksi daerah, sampai akhirnya kita sudah mulai latihan itu 15 Maret. 15 Maret itu kita sudah mulai latihan sampai hari ini. Jadi memang semua prosesnya berlangsung sangat cepat. Dan kalau nggak salah 21 atau 22 Februari gitu, saya lupa, itu adalah press conference pertama kita untuk memperkenalkan pelatih kita. Jadi memang secepat itu, tanggal 1 Maret itu kita sudah melakukan seleksi daerah dan seleksi umum selama 1 minggu. Oke, Bung, gitu. Ini mumpung dari awal, maksudnya gini, ketika Bung Renzo kan kita tahu bahwa dari awal karir adalah orang yang lebih banyak bicara tentang bola, lebih banyak bicara, artinya bahwa dari mulai sebagai penyiar, kemudian di presenter juga, lebih banyak bicara. Nah, sekarang ketika kemudian, saya ingin sedikit flashback, ketika memutuskan untuk ada tawaran dan kemudian memutuskan menerima, apa yang kemudian menjadi pertimbangan utama dari seorang Bung Renzo untuk menerima tawaran ini? Karena sesuatu yang baru, bisa jadi sesuatu yang baru untuk Bung Renzo turun di managerial team yang tim baru juga dalam tanda kutip. Ya, mungkin pertama kali ya, mungkin gini lah. Jadi gini, ini untuk pertama kalinya saya cerita sama teman-teman semua di sini yang ada di Sports Stars. Jadi gini, jadi saya sebelumnya belum pernah bercerita tentang hal ini, tapi ini saya ceritain semua. Jadi sebenarnya kalau kita boleh, kalau saya mau menceritakan, yaitu sebenarnya sih saya sudah bergabung dengan sudah membantu beberapa klub yang ada di Liga Indonesia ini sudah cukup lama. Jadi gini Bung, dari tahun 2008 itu saya sudah bantu beberapa klub, mulai dari bagaimana mereka merekrut pemain, sampai mereka juga masalah marketingnya mereka. Jadi saya pernah bergabung sebagai konsultan di beberapa klub. Saya nggak perlu nyebutin timnya mana aja, tapi yang pasti klub-klub besar yang ada di Indonesia, bahkan mereka ada beberapa juga masuk klub yang sudah pernah menjadi juara. Dan saya menjadi konsultan untuk urusan marketing, urusan perekrutan dan lain-lain ya gitu loh. Jadi makanya memang sebenarnya saya sudah berkecimpung sebenarnya begitu, tapi memang saya tidak pernah mau muncul di depan layar, tapi karena sistemnya adalah hanya sebagai, kalau bahasa keren itu sebagai ghost di beberapa klub seperti itu, sebagai ghost di beberapa klub itu. Dan akhirnya dari situlah saya banyak belajar, ditambah lagi akhirnya tahun 2013 ya kalau salah, 2013 sampai 2012 sampai 2015 kebetulan kan saya juga diajak untuk bergabung di PSSI. Di mana bergabung di PSSI, terus di situ juga saya banyak belajar. Dan jujur sih sebenarnya dari tahun 2006 sampai 2007 saya banyak belajar dengan orang-orang yang sangat
capable banget di dunia sepak bola nasional, baik dari segi penyiaran. Jadi semua itu saya belajar, baik dari segi penyiaran, segi bagaimana mengelola sebuah klub, bagaimana juga berada di dalam sebuah badan liga. Semuanya saya belajar dari mereka itu semua. Terus bagaimana juga saya bertemu dengan jurnalis top yang senior semuanya, sampai ya semua lah, manajer tim semua segala macam. Jadi memang saya dari tahun itu saya banyak sekali belajar, dan memang satu privilege juga buat saya karena saya bisa bertemu sama mereka semua, dan nggak tahu kenapa. Jadi saya tuh kalau ketemu sama mereka, mereka sangat welcome banget sama saya gitu loh. Jadi ya mungkin karena privilege saya sebagai seorang host gitu ya. Akhirnya ketika saya bertemu sama mereka, itu mereka dengan sangat senang, ya mereka sangat senang dengan welcome dengan saya, dan mereka akhirnya dengan sangat senang mempelajari sama saya, dan saya selalu menganggap mereka adalah guru-guru saya gitu loh. Dan saya juga menempatkan dirinya bahwa saya orang yang mau belajar, dan saya selalu pokoknya dengan siapapun saya berbicara itu, pokoknya saya selalu mengatakan bahwa ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini memang dalam proses belajar, dan saya selalu merasa bahwa saya adalah seorang junior yang harus belajar sama senior-seniornya semua itu, Bung Ma'ruf. Jadi makanya mereka pun dengan senang hati juga ngasih pelajaran kepada saya, karena mereka menganggap bahwa ya kalau bahasa mereka bilang bahwa ya bahasa ini ya sampean nih aset sepak bola gitu loh, anak muda semua segala macam bla bla bla. Jadi kita harus jaga, dan kita harus didik kalian, didik kamu ini jangan sampai salah jalan dan segala macam gitu loh. Jadi karena kan banyak tuh semua, dan saya jujur belajar dari semuanya gitu loh, dan akhirnya setelah mendapatkan semuanya lah gitu loh, Bung Ma'ruf, akhirnya tawaran itu kan datang. Tawaran itu akhirnya datang di tahun kemarin, maksudnya di akhir tahun kemarin. Nah jujur ketika tawaran itu datang, saya memang sempat masih agak bimbang, karena bimbangnya gini, karena saya langsung, pertanyaan saya adalah ketika itu kita mau bermarkas di mana gitu loh. Itu pertanyaan. Jadi kalau misalnya alasan pertama dari Bung Ma'ruf itu, yang pertama kali saya tanyakan adalah ini mau bermarkas di mana. Itu Bukan yang menjadi berapa ya? Apa? Bukan kontraknya berapa? Waduh, kalau soal itu jujur lah, mahal. Saya mahal lah. Saya nggak pernah ngomong saya mahal, tapi jujur mahal lah. Yang pertama saya tanyakan adalah ini mau bermarkas di mana, gitu loh. Jadi ketika ditanya, karena sebelumnya saya udah ditawarin juga, saya sempat ditawarin juga sama beberapa klub untuk megang beberapa klub, tapi tawarannya di luar Jakarta. Saya nggak mau, saya menolak. Nah ketika dibilang bahwa ini kemungkinan besar di Jakarta, oke, saya bilang ya udah. Saya bilang kalau menang Jakarta, ya udah. Saya masih mau memikirkan, tapi kalau itu sudah di luar Jakarta udah nggak perlu dipikirin lagi, saya udah pasti menolak gitu loh. Karena saya bilang saya masih punya aktivitas yang berada di wilayah Jakarta. Berikutnya lagi adalah ketika ditanya gitu, ada beberapa kota yang memang menjadi pilihan dari kita, yang wilayahnya di sekitaran Jakarta. Saya sempat bilang, saya lahir dan saya besar di Jakarta. Saya hanya dan sekarang saya tinggal di Tangerang Selatan. Saya sempat berpikiran bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit saya junjung. Nah, karena saya tinggal di Tangerang Selatan, saya bilang bahwa kenapa kita mesti berada di kota-kota yang jauh? Kenapa nggak berada di kota tempat saya tinggal? Gitu loh. Saya juga harus memberikan sebuah sumbangsi tentang di mana saya tinggal. Terus saya bilang, oke, kalau memang kayak begitu kita di Tangerang, ya kalau mau spesifiknya kita di Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah banget, ya itu ternyata disetujui gitu loh, dan segala macam disetujui, ya udah, saya bilang kalau memang gitu, oke, semua segala macam. Karena buat saya, ini saya bicarakan sama Tangerang Selatan ya sebenarnya. Gitu loh. Jadi saya sempat bilang bahwa ya saya pengen aja di mana saya tinggal punya sebuah klub, dan klubnya itu punya prestasi, apalagi ternyata di Tangerang Selatan itu kan bukan hanya tempat tinggalnya para pemain sepak bola, pelatih sepak bola ada di situ. Praktisi sepak bola ada di situ. Presenter sepak bola ada di situ. Komentator sepak bola ada di situ semua gitu loh. Kan lucu aja gitu loh. Kalau di mana di situ tempat tinggalnya semua komponen sepak bola, tapi malah nggak punya tim sepak bola gitu loh. Luar biasa.
karena itu akhirnya berpikirlah di Tangerang Selatan, dan akhirnya kita ketemu dengan Bang Pilar selaku wakil wali kota Tangerang Selatan. Bang Pilar bilang, ayo dong kita harus buat sesuatu yang ada tangsel-tangselnya. Saya bilang, oke, kalau begitu memang karena nama kan kita nggak mungkin bisa berubah, makanya kita kasih nickname. Kita kasih nickname, julukan apa ya? Oh ya udah, bilang. Karena memang Dewa United ini adalah tim milenial, karena kita memang menyasar supporternya itu adalah milenial. Bukan berarti orang tua tidak ya, tapi memang kita lebih fokus untuk core-nya di milenial, dan akhirnya kita harus menggunakan nickname pakai bahasa Inggris ya biar lebih keren, lebih 2.0 dan segala macam seperti itu. Akhirnya akhirnya, oh ya udahlah Tangsel Warriors saja, kita bilang. Oh ya udah kita sepakat, ya udah. Akhirnya itulah muncul kalimat Tangsel Warriors ya. Inilah kita gitu loh. Pejuang-pejuang dari Tangerang Selatan yang mencari nafkah di tinggal di Tangerang Selatan tapi mencari nafkah di Jakarta. Kan gitu, Wet. Kita kita ngomong supporter, kita sapa dulu, Bung, karena kalau biasa Bung Renzo siaran biasanya disapa dulu tuh. Nah, sapa sama. Nah, ini ada dari Miftah, terbaik ini katanya. Terus kemudian ada juga dari Rehan Damar Suryaman. Assalamualaikum Bang Rendra. Ada juga Pangestu. Waalaikumsalam. Sapa saya gitu. Oke. Tadi juga kayaknya sapa saya. Dia nanya ya, sapa saya. Kan Pangestu namanya. Bingung juga jadi. Jangan-jangan Tangsel Warriors juga dia. Kayaknya sih kalau ngeliat dari ini Tangsel Warriors itu pasti. Terus kemudian tadi ada beberapa teman yang juga sempat join. Terima kasih sudah join dengan kita. Kali ini memang kita lebih akan bicara. Oh ini Bung Bagus juga join tadi. Dua legend bersatu masuk katanya. Tunggu tanggal mainnya, Bung. Wede, ngeri Bung Bagus. Bung Bagus habis dari Tokyo tuh. Dia kayaknya udah gak isolasi, kayaknya di grup sudah rame dari grup sebelah itu. Kenapa emang? Udah rame, udah komen-komen dia kan. Terus kemudian ada Fandi, halo Bung Rendra, kemudian ada juga ini masalah Fardan, salam jebret, bagaimana salam jebret, salam jeger kalau ini. Aduh. Gak apa-apa kan. Nggak apa-apa, udah biasa kayak begitu. Jadi yang penting kan niatnya mau menyapa. Oke, ini dari Pangkal Pinang ada juga, Kebumen hadir. Kemudian ada Kang Mi, suka dipercaya Bung Rendra. Kemudian Bang Rensu main di Sobri. Terus kemudian ada juga salam jeger. Ada juga yang inspirator, kangen nonton bola di stadion. Oke, Bung, kan gini, kalau dulu sebagai mungkin berada di belakang layar waktu di klub. Sekarang kan sudah menjadi tokoh ya, dan itu tokoh yang sangat penting karena menjalankan semua roadmap dari Dewa United gitu. Ada beban nggak secara, maksudnya gini, ada target misalnya harus setahun ini harus untung atau kemudian berapa tahun atau apa sebenarnya target besar dari tim seperti Dewa United? Karena gini, ketika tim Dewa ini kan bisa dikatakan nama baru ya, nama baru artinya bahwa dari klub yang dulu sebelumnya kemudian berganti menjadi Dewa United, dan biasanya ketika klub itu nama baru dan kemudian dia tidak punya akar, pasti wah ini tim karbitan gitu. Nah, kalau Dewa United sendiri gimana positioningnya, Bung? Oke, gini. Di sepak bola Indonesia. Oke, gini. Itu dia tadi yang dikatakan yang saya bilang dari awal. Jadi gini, bahasa gampangnya gini, Bung Ma'ruf, bahwa pertama Dewa United ini adalah unit terbaru. Kita ngomong Dewa United Football Club ya, Dewa United FC. Kita ngomongin Dewa United FC. Ini adalah merupakan unit terbaru dari Dewa United. Sebelumnya Dewa United itu sudah punya e-sports. Ya. Dan setelah itu Dewa United sudah punya Lovre Dewa United yang sekarang jadi Dewa United Basketball Club, Dewa United BC. Nah, akhirnya muncullah unit baru ini yang namanya Dewa United Football Club. Jadi kalau misalnya berbicara soal fans club dan segala macam, sebenarnya memang kita sudah punya masa. Tapi itu yang ada di e-sports dan juga yang sudah ada di basketball club. Nah, untuk masalah sepak bola, kita hanya gampangnya gini, Bung Ma'ruf. Gampangnya adalah gini, kita berada di Tangerang Selatan. Sekarang kita mencoba untuk mencermati secara geografis dan juga psikologi dari warga Tangerang Selatan. Karena saya menilai gini, Bung Ma'ruf. Warga di Tangerang Selatan, kebanyakan itu aslinya dulunya pasti tinggalnya di Jakarta. Ya contohnya saya lah, ya kan. Tinggalnya di Jakarta. Makanya saya bilang, kita mengejar adalah milenial dan keluarga milenial. Jadi gini,
warga Tangerang Selatan dulunya banyak kan pasti tinggal di Jakarta, tapi karena faktor sudah menikah, akhirnya mereka tidak mampu beli di Jakarta lagi, akhirnya belilah di wilayah Tangerang Selatan. Iya, lebih Iya urban, kan? lebih muda. Betul, lebih urban. Dan akhirnya banyak juga orang-orang pun seperti itu yang dari luar kota. Entah misalnya tiba-tiba ada yang dari Surabaya, dari Bandung, dari Jogja, dari Makassar, dari apa. Semua pengen pindah ke Jakarta. Dan karena mereka mau tinggal di Jakarta nggak bisa, akhirnya mereka tinggalnya di Tangerang Selatan. Jadi Tangerang Selatan ini kan menjadi sebuah tempat, ya seperti yang dikatakan, akhirnya memang urban gitu loh. Tempat urban yang memang tempat baru sebagai penyokong wilayah DKI Jakarta. Yang kita cermatin adalah kita tidak akan pernah mau merebut yang sudah ada. Karena saya selalu menganggap bahwa Persita Tangerang, Persikota Tangerang, ataupun juga Persitangsel itu adalah kakak-kakak kita semuanya. Ya, kakak-kakak kita semuanya, dan bahkan saya tidak pernah mau merebut hati mereka, semua segala macam, karena kita pengen berdampingan aja nih. Karena tujuan dari Dewa United itu adalah memberikan manfaat. Jadi tujuannya adalah itu dia, memberikan manfaat kepada di mana kita berada, itu aja. Ya, kita berada sekarang di Tangerang Selatan, khususnya Tangerang Raya pada umumnya, kita pengen bermanfaat aja bagi tempat itu. Nah, akhirnya kenapa kita pilih Tangerang Selatan? Karena gini, Bu Ma'ruf, banyak orang yang seperti saya tadi itu kan tinggal di Tangerang Selatan, pindahan dari beberapa kota. Nah, orang yang pindahan-pindahan seperti itu pasti sudah punya tim dong sebelumnya. Bener nggak? Yeah. Sudah punya tim dong pasti. Entah itu fansnya Persib Bandung, fansnya Persita Tangerang, fansnya Persija Jakarta, fansnya Persebaya Surabaya, fansnya Arema, fansnya PSM, semua pasti sudah punya tim sebelumnya. Iya kan? Iya. Tapi ketika dia datang ke Tangerang Selatan dan dia berganti klub, mendukung Persija, mendukung Persebaya, nggak mungkin. Mendukung Arema, mendukung mungkin wilayah sekitaran lah, misalnya mendukung Persija, mendukung Persita, lalu juga mendukung beberapa tim, mungkin tidak mungkin, karena dia sudah punya tim sebelumnya. Ya kan? Tapi, ini dia, saya bilang lagi, tapi ketika dia memutuskan untuk mendukung Dewa United, itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena Dewa United ini adalah tim di mana dia tinggal. Dapat kan? Ya, oke. Dapat kan? Jadi yang kita cari adalah seperti itu. Jadi pasti saya yakin banget fans-fans, kan kita menyebut fansnya Dewa United itu kan anak Dewa. Saya yakin banget anak Dewa itu sebelum dia tinggal di Tangsel atau segala macam, atau dia berasal dari banyak daerah itu, mereka udah punya tim sebelumnya. Dan saya tidak pernah mau juga mereka langsung berganti identitas menjadi fansnya Dewa United, menjadi anak Dewa. Nggak juga, nggak jadi masalah. Mencintai tim sebelumnya, di mana mungkin tempat dia lahir, tempat dia besar, silahkan. Nggak jadi masalah. Tetapi, karena sekarang ini sama kayak saya, karena sekarang ini saya tinggal di Tangerang Selatan, ya saya pengen dong, tempat saya tinggal ini ada sebuah klub yang punya prestasi dan mengharumkan nama Tangerang Selatan di mana saya tinggal. Nah, itulah yang saya berharap adalah orang-orang yang seperti saya inilah yang memberikan support kepada Dewa United. Itu aja sebenarnya, semudah itu aja. Tapi kan kalau kita bicara bola itu kan bicara fanatisme ya. Fanatisme betul. Itu kan dari seberapa besar kita mendukung, kemudian seberapa jumlah penonton yang ke stadion, seberapa tinggi rating ketika pertandingan kita ditonton gitu. Nah, bagaimana kemudian mengelaborasi semua data-data ini untuk kemudian menonton, oke, ini dicintai oleh pendukung di Tangsel loh gitu. Gimana, Bung? Gini aja, satu pasti kan masalah identitas. Ya, itu udah pasti. Dengan identitas yang dengan nickname kita bernama Tangsel Warriors ya sudah pasti dong. Kita itu kalau kita tim ini bagus, yang naik pasti juga Tangsel. Begitu juga dengan tim ini buruk, yang buruknya juga pasti Tangsel. Kalau saya sih gampang aja, Bung Ma'ruf. Cara paling gampang untuk bisa membuat kita tuh dicintai oleh orang, itu cuma satu, berikan aja prestasi. Udah. Selama kita berprestasi, pasti ada orang yang mencintai. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan prestasi dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang sekeliling kita, yang mana mungkin mereka mencintai kita. Sekarang kita berusaha keras untuk bisa memberikan manfaat. Contohnya misalnya ya, kita dengan kehadirannya kita bisa memberikan manfaat lah kepada warga sekitar. Kita nggak perlu ngomong, karena seperti bilang, Dewa United itu bukan tipe
bukan tipe klub yang senang segala hal dibuka di media, enggak. Kita banyak hal yang kita lakukan, misalnya kayak masalah kemanusiaan apa segala macam, kita cukup kita aja yang tahu, tapi nggak perlu lah kita sampai menjadikan itu sebuah konten, nggak perlu seperti itu. Lalu sampai bicara dengan pemain nggak bisa ya, nggak boleh ya? apa? Oh iya, sampai itu dia. Nggak boleh ya, ditutup ya? Nggak boleh, kita tertutup semua ya, semua segala macam seperti itu. Nah, ya, terus jadi mungkin untuk teman-teman Sportstar, awalnya sebenarnya Bung Rensu ini awalnya mencoba untuk pemain, tapi kata Bung Rensu nggak boleh, pemain kita masih isolasi gitu ceritanya. Nah akhirnya beliau yang berkenan. Pada awalnya sebenarnya saya pengen beliau, tapi karena nggak enak kan, jadi saya pemain, ternyata justru beliau yang berkenan. Ya, ini karena Bung Maruf aja yang minta, saya kira ya. Iya, kalau bukan Bung Maruf juga nggak mau juga. Ada juga warga Tangsel, Bung. Kayak gitu. Iya, oke. Bung, kalau kemudian gini, tadi kan cenderung ke milenial. Jadi anak-anak muda ya targetnya ya. Nah, kita nggak bilang anak-anak muda, tapi kita bilang keluarga milenial. Oleh keluarga milenial. Kalau kemudian kita bicara keluarga milenial kan berarti ini benar-benar sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang kemudian harus di-create gitu. Karena selama ini kan sepak bola ya udah create-nya adalah, saya ingin mengatakan mungkin kelasnya adalah mungkin bukan AB tapi mungkin CD atau apalah gitu. Nah, bagaimana selain tadi misalnya pakai julukan yang berbau Inggris, misalnya Tangsel Warriors gitu. Apalagi yang kemudian usaha yang dilakukan untuk kemudian ini adalah klubnya keluarga milenial loh gitu. Identitas seperti apa yang dibangun, Bung? Oke, contohnya brandingnya ya seperti yang kita tahu. Kita kan punya e-sports. Jadi kita punya mobil e-sports. Lalu kita sekarang lagi bangun sebuah training camp. Yang nanti itu juga bisa bentuknya semua segala macam milenial, dan nanti juga kita akan buat lagi itu ada sebuah community park. Ada sebuah tempat di mana itu akan menjadi tempat kita bermain semuanya. Jadi itu nanti akan ada semua bisa ngumpul, anak e-sport, anak basket, anak sepak bola bisa ngumpul. Sebenarnya kita udah ada tempatnya itu, satu di Pondok Indah, bukan Pondok Indah, di Pantai Indah Kapuk. Ada satu tempat yang seperti, tapi itu lebih tempatnya untuk lebih tempatnya untuk untuk anak-anak e-sport. Nah, jadi kenapa dibilang seperti itu? Jadi hal-hal seperti itu yang kita jalanin, Bung Maruf, bahwa kita nanti akan mencoba apa sih yang menjadi kesenangan dari anak-anak milenial. Salah satunya adalah digital platform. Kita sangat kuat dengan digital platform kita, karena kita sekarang udah pakai semuanya lah, dan bahkan sekarang kita sudah mempersiapkan sebuah aplikasi ini untuk semuanya. Jadi nanti ke depannya itu semua fans kita itu semua bisa berakses dan berkomunikasi semua di aplikasi kita gitu loh, semua segala macam. Jadi memang platform kita udah 2.0 semua. Jadi memang sudah lebih ke depan, sampai juga masalah logo, masalah branding, masalah outlook kita itu semua kita tuh sudah milenial banget, sudah 2.0 banget gitu. Jadi makanya membuat kita berpikiran bahwa karena kan di Tangerang Selatan ini kan juga cukup banyak ya dinamis ya. Jadi kita nggak bisa juga kalau kita nggak modern, karena pada dasarnya sendiri pun Tangerang Selatan kan kota modern gitu loh, dalam artian kota baru yang memang kota satelit yang memang isinya pun canggih gitu loh. Nah kita pun juga harus canggih juga, karena kalau kita nggak canggih ya fans kita, orang-orang dari Tangerang Selatan nggak mau mendukung kita, nggak, terus apa bedanya kita dengan tim-tim lain gitu. Ya begitu. Jadi kita sudah menyiapkan itu semuanya, Bung Maruf. Semuanya udah kita siapin. Bahkan kita nanti akan mencoba sudah sistemnya pakai aplikasi. Bahkan nanti kalau misalnya nanti pertandingan kita sudah pakai barcode aja dengan aplikasi kita. Oke. Semua itu sih menarik karena penggunaan teknologi kan sekarang memang harus mulai merambah ke sepak bola ya. Karena kalau kemudian kita bicara target dari Dewa United di musim ini seperti apa, Bung? Target dari dulu, dari pertama kali tim ini press conference, saya selalu bilang bahwa target kita cuma satu saat ini, yaitu adalah ke Liga 1. Udah itu aja. Udah itu aja. Jadi saya nggak mau macam-macam, udah target kita sekarang fokus satu aja, ke Liga 1. Udah itu aja. Bung, ini ada pertanyaan. Bung Rendra mau nanya dong, misalnya mohon maaf sebelumnya, kalau misal ada pemain Dewa yang indisipliner atau attitude-nya kurang baik dalam bermain, bagaimana manajemen akan memberi tindakan? Ini dia. Ini sebenarnya unik ya. Ini lagi-lagi saya bilang, saya nggak pernah mau menjawab hal ini di
media manapun, tapi karena sekarang Bung Ma'ruf yang jawab, ya nanya, saya jawab aja. Jadi gini, balik lagi, Dewa United adalah tim tim yang kita adalah tim yang punya punya visi dan misi memang lebih pengen semuanya real. Dalam artian nggak usah terlalu banyak warawiri, tidak terlalu banyak hal-hal yang gimana-gimana, tapi to the point aja. Nah, ini saya kasih tahu. Ini kan bahasanya tadi kan dibilang kalau misalnya ada attitude yang kurang baik semua segala macam. Pertama, Dewa United itu saya bersama teman-teman semuanya sudah memberikan sebuah 3 dasar perekrutan dari skuad Dewa United. Ya, ini adalah untuk termasuk semuanya. Mengenai dari pelatih sampai pemain. Tiga hal. Yang pertama itu adalah good attitude. Jadi good attitude saya itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi mau pemain itu jagonya kayak gimana pun juga, kalau dia tidak good attitude tidak akan mungkin sama kita. Yang kedua adalah pemain yang siap kerja keras. Udah, itu aja. Karena mau sebalik lagi, mau dia sejago apapun juga, kalau dia tidak mau kerja buat apa? Iya dong. Ya, itu betul. Dia. Dan yang terakhir, ini yang paling penting juga, harga cocok. Nah, udah. Kalau 3 kriteria itu sudah terpenuhi, Bung Ma'ruf dan juga teman-teman semuanya, ya udah. Itu adalah menjadi kriteria kita. Karena kalau soal skill dan segala macam, saya rasa pemain-pemain sekarang itu skillnya rata-rata sama lah. Tapi 3 itulah yang membedakan. Dia good attitude, dia mau kerja, ya kalau bahasa kerennya itu seperti bahasa Coach Novarianto bilang sekarang itu, mau nggak dia push the limit, gitu loh. Yeah. Itu dia. Itu kan masalah bukan bisa atau tidak, semua orang bisa, cuma masalahnya mau atau tidak. Itu dia. Sampai yang terakhir harganya cocok. Jadi kalau memang udah 2 itu cocok, tapi yang terakhir harganya nggak cocok, ya nggak bisa juga. Makanya sekarang semua pemain yang ada di Dewa United sudah melalui screening seperti itu 3. Nah, dari 3 screening ini pun ternyata memang masih ada aja juga yang bikin kesalahan. Ya. Saya mau cerita sama teman-teman semuanya di sini. Kita bukan tim yang senang dengan wah ngasih ini nih. Asal tahu aja, Dewa United itu sekarang itu sudah, ya bahasanya adalah mungkin gini lah. Bukan, kalau kita bilangnya bukan pemecatan, bukan apa. Dewa United itu, ini mungkin baru tahu teman-teman semuanya. Dewa United itu sudah mengakhiri kerjasama dengan 2 pemain yang ada di Dewa United karena kasus indisipliner. Cuman memang kita tidak pernah merilis. Iya. Merilis. Dan saya juga nggak perlu kasih tahu lah siapa orangnya. Tapi yang jelas kita sudah mengakhiri kerjasama dengan 2 pemain tersebut karena kasus indisipliner. Jadi kita bukan yang suka, wah, enggak. Udah, enggak, langsung aja to the point aja. Jadi ternyata kita sudah punya aturan main yang tertuang dalam kontrak, terus ditambah lagi dengan fakta integritas yang kita punya, dan ternyata dia melanggar hal itu. Kita nggak ngomong tuh di media bahwa wah nih pemain ini melanggar ini biar jadi viral, rame semua segala macam, terus akhirnya pemainnya kita sebutin. Enggak. Kita juga melindungi pemainnya karena kita berharap dengan kita nggak ngomong-ngomong seperti itu, kita berharap pemain ini akhirnya mendapatkan sebuah tanggung jawab dan mendapatkan sebuah pembelajaran agar ke depannya nanti di tim barunya pemain ini bisa lebih baik daripada ketika dia berada di Dewa United. Itu dia tujuan kita. Karena kalau kita keluar kita bilang di media segala macam, kan kasihan pemainnya juga. Dibilang indisipliner apa semua segala macam. Nanti kan takutnya nggak ada klub yang nggak mau ngambil dia gitu. Karena kita berpikir mungkin aja dia di Dewa United bandel, tapi di tim lain enggak, karena dia udah belajar nih diakhiri hubungan kerjanya sama Dewa United, akhirnya dia merenung dan di tim lainnya dia jadi lebih bagus gitu loh. Jadi makanya kalau saya pemain-pemainnya saya mungkin tipe orang yang sangat seneng gitu ya, ketawa-ketawa, senyum-senyum, tapi kalau soal kerja jangan pernah ngetes saya segala macam. Berarti kalau ada pemain yang sudah dicoret, berarti sekarang kalau ada yang ingin menjadi pemain Dewa United ada peluang berarti Bung ya? Kebetulan kita sudah replace, kita sudah mengganti dengan beberapa pemain yang baru yang sudah datang, ditambah lagi kita juga sudah ada 2 pemain lagi yang sebenarnya sudah gabung sama Dewa United, cuman belum kita rilis gitu. Jadi makanya kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, ya jelas kita sebagai manajemen Dewa United tidak pernah mentolerir sesuatu hal pelanggaran yang berada di dalam kesepakatan kita, di dalam kontrak ataupun di dalam fakta integritas. Jadi kita nggak langsung wah ngomong ini enggak lah. Kalau kita langsung udah segala macam bla 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 seperti itu udah. To the point aja, Bung Ma'ruf.
Tapi kalau kita bicara oke lah itu bicara pemain, kemudian kita bicara soal tadi kan target misalnya soal akademi, kemudian juga sarana dan prasarana latihan, bahkan sampai kemudian taman bermain dan sebagainya. Kalau Bung Renzo lihat tim seperti Dewa United bermain di Liga 2, kemudian situasinya adalah situasi pandemi yang kita tahu efeknya luar biasa gitu. Tantangan terbesar untuk sepak bola Indonesia di masa pandemi seperti sekarang, terutama untuk tim Liga 2 seperti apa, Bung? Susah nyari lapangan. Oh, masih susah ya? Susah lah, susah nyari lapangan lah, kan nggak semua lapangan dibuka. Karena kan jujur lah, sekarang kan semua tim masih jarang yang punya training ground, masih Iya, jarang yang betul. punya training camp. Dan training ground kita sendiri pun baru mungkin jadi ya mungkin awal tahun depan. Ya, jadi kita masih menggunakan lapangan yang memang disupport oleh fasilitas dari fasilitas pemerintah kota Tangerang Selatan. Ya karena masalah pandemi ini kan, masalah kemarin-kemarin ada PPKM ya, kita nggak bisa pakai buat latihan. Kalau kita sih lebih susahnya masalah-masalah seperti itu. Tapi memang sampai saat ini alhamdulillahnya juga kita masih bisa melakukan hal itu dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Mungkin Dewa United mungkin salah satu tim yang mungkin ya saya bilang salah satu tim yang tidak pernah berhenti latihan dari bulan Maret sampai sekarang. Ya, Kita nggak pernah berhenti latihan. Jadi kalau misalnya tantangannya ya tantangan buat kita sebenarnya itu aja, Bung Arif. Nggak ada hal yang lain. kalau kita bicara soal prospek bisnis sepak bola, Bu, tim Liga 2, secara prospek apakah memungkinkan untuk kemudian kita bicara dari sisi bisnis kalau tim Liga 2, Bu? Bicara sekarang atau bicara ke depan nih, Bung Arif? Bicara ya 1 sampai 5 tahun ke depan lah. Oke, 1 sampai 5 tahun ke depan jelas dong. Ya sekarang contohnya kita lihat aja yang sekarang. Salah satu hal yang bisa dilakuin sekarang, contohnya gitu kan. Sekarang kan tim-tim Dewa semenjak hadirnya Dewa United, lalu juga kan yang mungkin pertama kali muncul kan PSG Pati ya. Iya betul. PSG Pati, habis PSG Pati Dewa United. Habis Dewa United muncullah Rans, muncul Persis Solo dulu, habis itu muncul Rans. Terus sekarang PSG Pati berubah nama menjadi AHA. Itu kan membuat Liga 2 menjadi sangat ini barangnya sekarang jadi menarik kan. Jadi bahkan sampai waktu itu sempat dibuatin Piala Wali Kota Solo yang akhirnya tidak jadi, tapi kan langsung diambil sama sebuah televisi karena ini menarik gitu loh, mempertemukan tim-tim elit di Liga 1 dengan tim-tim kita nih, tim-tim pendatang baru di Liga 2 gitu loh. Walaupun kita namanya kita mengakuisisi tim lama gitu kan. Dan menurut saya untuk 5 tahun ke depan mah sudah sangat luar biasa. Bahkan salah satu yang bisa dijalankan seperti tadi saya bilang itu adalah menggunakan aplikasi itu. Jadi nanti ke depannya di Indonesia ini terutama harus siap-siap nih dengan penggunaan yang namanya aplikasi. Jadi ke depannya nanti kalau mau nyaksin tim kesayangannya itu pasti pay per view. Pasti menggunakan dengan sistem yang diadain sama sekarang itu, pakai live YouTube tapi berbayar dan segala macam. Nanti ke depannya kan seperti itu, Mas. Dan itu pasti sangat menguntungkan sekali gitu. Karena jujur aja dengan biaya yang lebih rendah dan akhirnya pay per view jauh lebih mahal, jauh lebih menguntungkan dong buat klub. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang izin sebuah stadion tanpa penonton dengan penonton jauh lebih mahal dengan penonton. Nah, sekarang kita tidak perlu pakai penonton, tapi kita bisa menjual tiket dengan harga seperti ada penonton. Sekarang penonton kita dikasih bayar 20.000, 30.000, 40.000 mau. Dan itu juga kan harga tiket juga dalam bertanding di sebuah stadion, 40.000. Bisa dibayangin kalau 40.000 yang nonton ada ribuan, berapa duit yang bisa kita dapetin. Gitu loh. Jadi kalau misalnya bicara soal ini menjanjikan, ya menurut saya sekarang udah saatnya menjanjikan. Makanya sempat ada pemikiran dari PT LIB sendiri pun merubah nama dari Liga 2 menjadi Liga apa gitu. Mungkin bahasanya kalau misalnya di luar negeri ada Premier League, ada Championship Division, ya itu adalah sebenarnya untuk bahasa klise, bahasa membelokkan biar terkesan Liga 2 ini bukan Liga nomor 2 gitu loh, tapi adalah sebuah liga yang memang diisi oleh tim-tim hebat, tim-tim bagus yang pengen naik ke Liga 1 gitu loh bahasanya, naik ke kasta tertinggi bukan ke Liga 1. Makanya udah sempat ada wacana juga seperti itu, Bung Aruf. Dan kita sih mendukung aja untuk hal-hal seperti itu karena memang menurut saya kedepannya sih sangat-sangat bagus ya gitu loh untuk bisa melakukan hal seperti itu. Jadi meskipun Liga 2 tetap ada prospek untuk untuk dari sisi bisnis ya, Bung ya. Iya, apalagi teknologi yang luar biasa ya. Iya, itu dia. Tapi memang kita harus mengikuti zaman, mengikuti tren, mengikuti zaman, jangan sampai
Jangan sampai kita tergilas oleh zaman dan tergilas oleh teknologi gitu aja. Oke, Bung Rensu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kita, kembali. nggak terasa udah hampir 45 menit. Tadi kan Bung Rensu katanya jam 2 ada acara, biar Betul. Jadi terlebih dahulu. betul jam 2 saya ada acara, mohon izin semua segala macam gitu. Ini karena Bung Ma'ruf terbaik aja pokoknya. Pokoknya Bung Ma'ruf ini ya buat semuanya Bung Ma'ruf ini terbaik loh. Ini komentator yang pedes juga loh. Terus itu Kritikannya maut loh. Sebagai warga Tangsel yang di DM belum ada balasan loh, itu belum ada paket loh itu. Wah, besok langsung dikirimin. Langsung dikirimin. Oh, jadi enggak, saya tanya dulu, emang jadi Tangsel Warriors beneran? Saya pendukungnya Persiku soalnya. Hah? Persiku Kudus. Oh gitu ya, tapi nah itu dia kan, Persiku Kudus. Terus kan karena tinggal di Tangsel, dukung Dewa United nggak masalah dong. Aman. Iya kan, istilah kasarnya, kalau bahasa kasarnya nggak murtad kan, tetap kalau dukung Dewa United nggak murtad gitu kan. Enggak, cuman selingkuh aja. Jadi yang seperti inilah yang sebenarnya pengen kita bergabung di anak Dewa gitu. Bung Ma'ruf, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih Bung Rensu atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah standby, luar biasa. Hampir 40 menit kita bicara, dan tadi memang saya pengen bicara lebih ke Dewa United sebagai sebuah tim dan Bung Rensu sebagai CEO, bukan sebagai kemudian presenter yang selama ini kita kenal dan saya kenal juga. Jadi ini sesuatu yang berbeda, dan ini adalah Bung Rensu yang sangat serius sekali bicara soal tim, bicara soal masa depan sepak bola Indonesia, bicara soal Dewa United yang akan berkompetisi di Liga 2. Bung Rensu, sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman. Sampai jumpa di live IG berikutnya. Salam Bintang Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.